Halo Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziarah. Dan di episode sebelumnya, kita sudah mulai menyinggung mengenai ahli Taurat. Lalu Romo Uut juga udah spoiler tentang orang Farisi. Nah, kita pengen tahu sebenarnya orang Farisi itu siapa sih? Kenapa sih mereka kemudian kayaknya sengit banget sama Yesus gitu ya? Kita akan ulas bersama-sama dalam episode ini. Dan tapi sebelumnya, mari kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Uut, semoga tetap sehat-sehat. Nah, Romo, di episode sebelumnya kan Romo udah menjelaskan dengan lebih clear tuh sebetulnya Ya, siapa sih ahli-ahli Taurat dan kira-kira padanannya dengan masa kini itu siapa. Nah, buat teman-teman yang belum lihat, jangan lupa lihat episode sebelumnya supaya bisa mengikuti episode ini dengan lebih mudah. Tapi di episode ini kita pengen mengulas nih Romo. Kalau ahli Taurat itu adalah mereka yang ahli tentang hukum Taurat dan padanannya kira-kira para imam, orang Farisi itu siapa Romo? iya. Ya, siapakah orang Farisi ini? Nah, kita perlu tahu dari katanya dulu ya, Farisi. Kebanyakan orang menafsirkan kata Farisi ini dari harafiahnya, yaitu yang memisahkan diri. Ya. Memisahkan diri, merasa diri yang paling suci, terpisah dari orang-orang yang hidupnya tidak begitu suci. Nah, mungkin terjemahan ini terlalu harafiah. Mungkin bisa lebih tepat lagi, orang Farisi jangan diterjemahkan sebagai orang yang memisahkan diri, tetapi kata Farisi akar katanya dari bahasa Ibrani yaitu perus yang artinya menjelaskan. Maka seperti yang kita bahas kemarin, ada banyak orang Farisi, bahkan bisa kita katakan sebagian besar orang Farisi itu jago soal penafsiran hukum Taurat. Maka dia tugasnya seperti para imam, menjelaskan bagaimana orang Yahudi hidup mengikuti kehendak Allah seperti yang tercantum dalam hukum Taurat. Jadi dari akar katanya perus yaitu menjelaskan. Maka mereka adalah guru agama, mereka adalah pembimbing rohani orang Yahudi, tidak hanya dalam pengajaran tapi juga dalam praktek kehidupan. Ingat, Gamaliel, Saulus itu masuk kelompok ini. Mereka katam Taurat, mereka jago soal perkara agama Yahudi dan hidup menurut agama itu. Nah, ini kelompok Farisi. Mereka berbeda dengan ahli Taurat, mengapa? Karena kalau para ahli Taurat itu ya paling mentok jadi anggota Sanhedrin, orang Farisi itu bisa bikin kelompok. Kalau sekarang kayak partai politik lah gitu ya. Mereka menjadikan sebuah gerakan dan menjadi sebuah gerakan sosial politik dalam masyarakat Yahudi. Kapan ini muncul? Ini muncul benih-benih kelompok Farisi ini ketika orang Yahudi pulang dari pembuangan dari Babilonia. Ini disebut masa Bait Allah yang kedua, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Nah itu, sejak saat itu muncul golongan Farisi ini. Dan kita tahu ciri khas orang Yahudi yang pulang dari Babilonia, tidak mau lagi mengalami penghukuman Allah, maka mereka mau betul-betul taat pada perintah Allah supaya dapat berkat, supaya nggak dibuang lagi. Nah, itu semangatnya seperti itu. Dan semangat ini yang mereka jaga juga ketika pada tahun 70 Masehi, Bait Allah dihancurkan. Dan ketika mereka nggak punya Bait Allah lagi, kelompok Farisi ini adalah satu-satunya kelompok, partai, atau mazhab agama Yahudi yang bertahan. Saduki hilang, Sanhedrin hancur, Eseni hilang. Dan Farisi ini yang bisa bertahan hidup. Karena mereka tidak menyandarkan diri pada upacara kurban. Mereka menyandarkan diri pada renungan atas kitab Taurat dan berdoa di sinagoga. Maka setelah Bait Allah hancur, mereka kemudian bertahan dan berubah menjadi kelompok rabbinik. Nah, ini kalau orang Farisi ahli Taurat rekan dialog Yesus, kelompok rabbinik ini rekan dialog para rasul. Maka dalam kitab-kitab suci sebenarnya ditulis dalam dialog bukan dengan orang Farisi, tapi dengan kaum rabbinik yang dulunya adalah kelompok Farisi di zaman Yesus. Nah, jadi dialog para rasul gereja perdana dengan rabbinik ini dilempar ke masa lalu menjadi dialog Yesus dengan orang Farisi. Jadi dialog Yesus dengan orang Farisi sebenarnya adalah cerminan dialog gereja perdana dengan kelompok rabbinik ini. Nah, kurang lebih itu siapa kelompok Farisi.
Kalau imam-imam kepala, kalau ahli-ahli Taurat itu Romo mengatakan padanannya adalah para imam, orang Farisi ini padanannya apa Romo? Katekis kah? Teolog kah? Iya. Orang Farisi ini tentu padannya bukan unio ya, bukan unio atau bukan kongregasi imam-imam tarekat ya. Bisa kita katakan apa ya? Mereka ini kayak kelompok-kelompok sel gitu ya. Oh, Kayak gerakan kaum awam gitu. Karena nggak banyak dari mereka yang menjadi imam. Mereka itu awam. Nah, Saulus kan bukan dari kelompok imam ya. Saulus dari keturunan Benyamin, bukan keturunan Lewi. Saulus itu. Ya kan, dia kan membanggakan diri, aku dari keturunan Benyamin. Dan kita tahu raja pertama Israel kan dari situ ya. Saul itu kan dari suku Benyamin ya. Benyamin Netanyahu juga perdana menteri Mesir, nggak ada hubungannya itu, tapi bukan imam ya kan. Maka bisa kita analogikan kelompok Farisi ini adalah umat awam yang juga menguasai soal perkara agama dan disatukan oleh spiritualitas yang sama. Maka bisa kita bayangkan misalnya kelompok-kelompok sel, misalnya persekutuan doa, ya kan, PDKK, gerakan karismatik, itu yang punya kekuatan massa Fokolare gitu. sekaligus spiritual, Fokolare, ya kan, Samigidio, seperti itu. Umat awam yang punya perhatian pada kehidupan rohani, tapi juga kehidupan sosial. Nah, itu analoginya seperti itu. Tapi kenapa mereka kayaknya juga membenci Yesus ya, Rom? Mungkin Nah, ada ini dia. perbedaan nggak dengan ahli Taurat, Rom? Maka kita perlu lagi mengubah paradigma kita ya. Orang Farisi, orang yang mencintai kebenaran, orang yang mencari hidup dalam kebenaran sesuai dengan iman yang mereka hayati. Seperti ahli Taurat sebenarnya ya kan. Maka berhadapan dengan Yesus, sekali lagi mereka terpecah menjadi dua. Kita tahu ahli Taurat ada yang setuju dengan Yesus, demikian juga Farisi. Tidak hanya ada, banyak yang setuju dengan Yesus. Yusuf dari Arimatia, Nikodemus. Penulis Injil Matius itu bisa digadang-gadang salah satu entah kelompok Farisi, entah ahli Taurat. Saulus sendiri dari kelompok Farisi. Maka tidak bisa hitam putih memandang orang Farisi ini. Mereka pun orang yang sungguh mencintai kebenaran, mau hidup dengan benar, dan melihat Yesus ini kok ya walaupun nyeleneh gitu ya, walaupun agak bertentangan dengan praktek yang umum, tapi benar. Rasanya benar yang Yesus buat, dan tidak hanya apa yang dia katakan, tapi yang dia praktekkan itu betul-betul membangkitkan inspirasi. Nah ini, jadi ada orang Farisi yang menolak Yesus karena dia anggota mana, dia nggak punya kelompok, dia nggak punya partai, dia independen itu. Maka yang membuat Yesus menyebalkan adalah karena dia itu independen. Dia nggak bisa dikategorikan dalam golongan apa. Itu yang membuat orang Farisi agak sulit menerima Yesus. Tetapi bagi mereka yang didorong oleh pencarian akan kebenaran, Yesus adalah sungguh. Nikodemus menyebut Yesus sebagai rabi. Padahal kita tahu Nikodemus pasti lebih tua, lebih berpengalaman, tapi menyebut Yesus yang lebih muda sebagai rabi, sebuah pengakuan akan pengetahuan Yesus tentang agama Yahudi. Jadi bisa kita katakan orang Farisi bukan musuh, tapi juga rekan dialog. Ada yang jadi musuh ya karena pilihan mereka, tapi tidak semua Farisi berseberangan dengan Yesus. Ya. Saulus akhirnya menjadi pewarta Injil yang begitu semangat ya kan. Ya itu dia. Baik, kita udah dapat informasi yang lebih jelas mengenai orang-orang Farisi dan sudah didudukkan nih posisinya orang Farisi berdasarkan konteks sosiologi waktu itu nih oleh Romo Uut. Semoga podcast peziarah kali ini juga episode sebelumnya bisa memberikan wawasan nih buat sobat peziarah sekalian ketika membaca Injil juga bisa memahami konteks situasi masyarakat waktu itu ya, sehingga tahu siapa sih ahli Taurat, siapa sih orang Farisi, lalu pertanyaannya siapa orang Saduki, siapa imam kepala? Nah, kita akan ulas dalam episode berikutnya bersama Romo Uut juga, jadi jangan kemana-mana, pantengin terus podcast peziarah dan jangan lupa dibagikan, di-subscribe, supaya semakin banyak orang yang diberkati. Kita tutup jumpa kita kali ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Sampai jumpa, Sobat Peziarah.